Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama belajar tentang distribution atau distribusi. Yang perlu kita pelajari nanti ada definisi, kemudian fungsi, sistem, lembaga saluran, mata rantai distribusi, dan faktor yang mempengaruhi distribusi. Kita kupas satu persatu mulai dari definisi distribusi. Definisi distribusi itu merupakan kegiatan manusia untuk menyalurkan barang atau jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen dengan berbagai teknik dan cara. Jadi intinya distribusi itu merupakan kegiatan manusia untuk menyalurkan barang atau jasa yang merupakan hasil produksi dari produsen kepada konsumen yang nantinya bakal disampaikan kepada konsumen dengan menggunakan berbagai metode, teknik maupun cara. Yang kedua, fungsi distribusi. Di sini ada dua macam fungsi distribusi. Yang pertama, fungsi pokok distribusi. Fungsi pokok distribusi terdiri atas pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang, dan penanggung risiko. Kita mulai dari yang pertama, pengangkutan. Nah, di sini biasanya produsen atau pabrik yang memproduksi barang itu nanti letaknya belum tentu dekat dengan posisi konsumen, sehingga dibutuhkan pengangkutan untuk mengangkut barang produksi kepada konsumen. Kemudian yang kedua, penjualan. Tentu saja penjualan itu merupakan hal yang sangat mutlak yang ada pada saat distribusi. Nah, pada saat penjualan itu nanti merupakan kegiatan pengalihan produksi dari produsen kepada konsumen. Ketika ada penjualan pasti ada pembelian. Nah, pembelian ini nanti merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen pada saat membeli barang dari produsen. Yang keempat, ada penyimpanan. Penyimpanan ini biasanya dilakukan oleh seorang perantara. Perantara itu merupakan agen yang biasanya utusan atau rekan kerja dari perusahaan untuk menyampaikan barang kepada konsumen. Itu melakukan penyimpanan sebelum barang didistribusikan. Yang kelima, di sini ada pembakuan standar kualitas barang. Dalam kegiatan jual beli, banyak penjual dan pembeli yang menghendaki barang dengan ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang diperjualbelikan. Maka dari itu perlu adanya pembakuan standar, baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan yang terakhir, di sini ada penanggung risiko. Barang yang berada di tangan distributor atau penyalur, jika mengalami kerusakan, maka kerusakan itu nanti yang menanggung adalah distributor itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada fungsi tambahannya. Ada 3, menyeleksi, mengemas atau packing, kemudian memberikan informasi. Kita kupas dari yang pertama, yaitu menyeleksi. Kegiatan seleksi ini biasanya dilakukan untuk distribusi hasil pertanian atau hasil produksi yang dikumpulkan dari beberapa produsen. Beberapa waktu lalu Presiden Indonesia pergi ke salah satu pabrik yang ada di daerah Madiun, pabrik pengolahan porang. Nah, di sini pasti terjadi seleksi. Seleksi yang dimaksud adalah pemilahan ukuran porang yang besar dan ukuran porang yang kecil. Ini nanti biasanya diseleksi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pabrik. Karena biasanya porang-porang itu nanti akan diperoleh dari beberapa produsen atau beberapa petani yang menghasilkan porang, dan biasanya dari petani itu dicampur. Nah, di situ nanti maka ketika sampai di pabrik akan dilaksanakan kegiatan seleksi.
Kemudian berikutnya di sini ada packing atau mengemas. Mengemas itu dilakukan jika barangnya itu nanti sudah berwujud barang jadi dan tinggal menyalurkan. Pasti atau tentunya diadakan pengemasan. Kemudian yang terakhir di sini memberikan informasi. Memberikan informasi ini nanti bisa jadi memberikan informasi atau pelabelan yang ada pada produk atau kemasan produk, dan kemudian biasanya dari pihak produsen atau pabrik memberikan informasi kepada khalayak ramai dengan menggunakan media sosial atau periklanan. Saya lanjutkan, di sini ada sistem distribusi. Sistem distribusi terbagi atas dua, yaitu sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Sistem distribusi yang langsung itu merupakan sistem distribusi yang mendistribusikan atau menyalurkan barang secara langsung dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Contohnya yang ada pada gambar ini, seorang produsen bakso atau penjual bakso yang dia memproduksi sendiri, kemudian dia langsung menyalurkan kepada konsumen atau pembeli. Di sini tanpa perantara sama sekali, maka proses distribusi ini disebut proses distribusi langsung. Yang kedua, sistem distribusi tidak langsung merupakan sistem distribusi yang menggunakan perantara untuk mendistribusikan barang hasil produksinya sehingga produsen tidak bertemu langsung dengan konsumen. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya. Ketika sistem distribusi langsung, maka seorang penjual atau produsen langsung bisa bertemu dengan konsumen. Namun pada sistem distribusi tak langsung ini, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barangnya. Contohnya seperti ini, gas atau tabung gas ini yang sudah diproduksi oleh PT Pertamina. PT Pertamina mempunyai perantara. Perantara inilah yang nantinya akan menyalurkan produk kepada konsumen. Jadi yang bertemu adalah perantaranya, bukan produsennya. Saya lanjutkan ke lembaga saluran distribusi. Lembaga saluran distribusi itu nanti bisa individu, bisa lembaga atau organisasi yang melakukan seluruh atau sebagian penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Nah, di sini nanti lembaga saluran distribusi terbagi atas dua, yaitu lembaga utama terdiri dari perantara pedagang dan perantara agen, sedangkan lembaga penunjang terdiri atas lembaga pengawas, transportasi, pembungkusan atau packing, kemudian di sini juga ada pergudangan atau penyimpanan, ada asuransi, ada periklanan sebagai media memberikan informasi kepada konsumen, dan yang terakhir ada lembaga keuangan. Kemudian mata rantai distribusi, tentu saja pada saat pendistribusian itu nanti ketika kita menggunakan sistem distribusi tidak langsung, maka seorang produsen pasti dia mempunyai perantara. Nah, di sini perantaranya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa banyak. Kalau nanti semakin panjang saluran distribusi, bisa diartikan bahwa semakin tidak langsung penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Saya ulangi, semakin panjang saluran distribusi bisa diartikan bahwa semakin tidak langsung penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Nanti ketika kita melihat bagian ini, semakin panjang mata rantai distribusi, maka di sini nanti harga barangnya ketika sampai ke tangan konsumen juga akan semakin mahal karena ada beberapa perantara yang ada di antara produsen dan konsumen. Kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi distribusi.
Di sini nanti faktor yang mempengaruhi distribusi ada 4. Yang pertama adalah faktor pasar. Di sini pasar sangat menentukan. Pasar sangat menentukan. Di mana di sini nanti seorang konsumen atau seorang pemakai di sini nanti akan relatif, dalam artian jumlahnya konsumen itu sangat berpengaruh pada sistem distribusinya. Kemudian kebiasaan dalam pembelian itu nanti juga akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, ada faktor barang. Barang berkaitan dengan nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan itu jelas berkaitan dengan distribusi. Contohnya ketika kita akan marketkan barang dengan menggunakan jasa JNE, berat barang itu sangat berpengaruh pada biaya yang akan kita bayar atau ongkirnya. Kemudian yang ketiga, di sini ada faktor perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Ini faktor dari intern perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, di sini ada faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, di sini nanti ketika kalian sering menggunakan atau sering melakukan pembelian secara online, maka sikap seorang perantara atau mungkin kita mengatakan sebagai kurir itu merupakan pertimbangan khusus yang kita tulis pada testimoni pada saat kita memberikan testimoni terhadap toko misalnya Lazada atau Tokopedia. Nah, itu nanti kita akan memberikan testimoni dan sikap dari kurir atau perantara itu merupakan penilaian dari konsumen juga. Sementara begitu pembelajaran kita tentang distribusi, semoga kalian paham dan semoga kegiatan kita hari ini dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat yang nantinya manfaatnya akan kita rasakan di akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.